Halo, selamat datang di channel Witrain 77. Ini adalah general reading, jadi akan menarik banyak energi dan kolektif. Kalau kamu ingin lebih personal, private, dan spesifik, kamu bisa booking personal reading, atau setelah menonton video ini ya, kamu ingin bahas lebih lanjut, silakan ke personal reading. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Yuk kita mulai general reading-nya. Oke, ini fokus untuk Venus in Libra ya. Jadi mungkin Libra Sun, Moon, dan Rising nggak terlalu resonate karena ini khusus untuk percintaan dan keuangan kamu. Dan ini untuk hal-hal yang ringan-ringan aja ya, seputar kehidupan sehari-hari. Jadi jangan terlalu dibawa ke yang berat-berat, apalagi kalau ada isu-isu yang luar biasa ya. Ini bukan untuk itu. Jadi kalau teman-teman ingin menyimak, ini adalah bacaan yang sehari-hari, anggap sebagai motivasi ya. Jadi bukan seperti ramalan yang, oh ini akan kejadian seperti ABC, bukan seperti itu ya. Oke, di sini sudah ada Earth Kitten, ini ada Ten of Earth, terus di sini ada Three of Fire, Three of Wands. At the bottom of the deck-nya ada Death, sebelumnya ada Tower, sebelumnya ada Eight of Sky. Oke, untuk keuangan dan percintaan. Yang pertama ke keuangan dulu ya. Kelihatannya kamu baru saja mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin kamu mulai berpikir ya, jadi kalau selama ini kamu jarang memikirkan masalah keuangan, bisa jadi keuangan kamu itu baik-baik aja. Kalaupun menurun ya masih bisa diatasi gitu ya. Nah, ada suatu kejadian yang membuat kamu itu akhirnya berpikir untuk bisa mengatur keuangan dengan baik. Karena kelihatannya ya, di sini kamu sudah mulai bisa berpikir secara dewasa dan berpikir untuk masa depan ya. Di sini ada kartu masa depan, ada secara overall ya, ini mengarah ke masa depan dan jangka panjang. Begitu juga untuk prosesnya gitu ya. Ini perlu kesabaran, proses yang konsisten, yang kemungkinan sudah kamu lakukan sejak lama ya. Kemudian kamu itu akan fokus ya, serius, terutama ini menyangkut masa depan. Yang aku rasakan karena Ten of Earth ini bagus ya, Ten of Pentacles, artinya ada sesuatu yang jangka panjang dan berlimpah ya. Ini bisa juga seperti apa yang kamu kumpulkan ya, dari kerjaan, dari usaha sampingan, itu bisa untuk kamu tabung sampai ke masa depan ya. Bahkan mungkin untuk bisa biaya anak, biaya pendidikan, kemudian bagaimana kamu di masa tua juga ya. Jadi kamu sudah mulai memikirkan dan kelihatannya ya sebentar lagi uang-uang yang kamu terima ya, apakah dari gaji atau hasil usaha, dari menabung, itu akan lebih kamu kelola dengan baik. Kemungkinan kamu akan mengalokasikan sebagian besar ke masa depan ya. Ini bukan hanya menabung, tapi juga untuk seperti pendidikan. Ya, kamu mungkin berpikir untuk menambah ilmu lagi, kamu berpikir untuk bisa menambah wawasan, ya itu juga termasuk ya. Jadi untuk Libra ya, Venus in Libra, di sini yang aku rasakan kamu itu akan makin fokus dan konsisten untuk membangun masa depan. Ya, ini ada kaitannya dengan perubahan pola pikir ya. Dan kelihatannya kamu itu akan lebih terbuka, pandangan kamu itu bisa lebih luas ya. Ini ada suatu momen yang membuat kamu itu seperti terbuka ya, terbuka pikiran, terbuka hati ya. Jadi segala sesuatu yang mungkin dulunya kamu berpikir ABC gitu ya, ini sudah menjadi DEF kayak gitu. Jadi pemikiran yang lama itu kalau sudah tidak bermanfaat berarti kamu sudah tidak pakai lagi.
Kemudian kamu itu seperti menambahkan pemikiran-pemikiran baru seiring perkembangan zaman. Ya, sebagai contoh ya, misalnya kamu itu sudah bekerja sekian lama dan kelihatannya pekerjaan kamu itu baik-baik aja gitu ya. Jadi tidak ada masalah yang berarti. Nah, sekarang kamu sudah mulai berpikir, ini mau buat apa gitu ya? Bekerja untuk kebutuhan hidup aja atau aku ingin juga aktualisasi diri? Ingin seperti meningkatkan ya potensi, mengembangkan potensi. Pokoknya segala sesuatunya itu ditingkatkan ya. Kalau ada yang kurang ditambah, kalau ada yang rusak atau ya masih perlu diimprove ya, kamu perbaiki. Nah, ini ya, sebentar lagi kamu itu akan benar-benar seperti mantap ya, menatap masa depan. Sebagai contoh, di sini ada beberapa dari kamu yang mungkin baru memulai usaha atau baru pindah kerja ya, baru masuk kerja. Kelihatannya ini adalah pekerjaan yang akan permanen, kamu akan lama ya di pekerjaan ini dan juga kamu akan mendapatkan selain nafkah, kamu juga bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan teman-teman baru ya, teman-teman yang suportif. Ada beberapa ya yang memang pada umumnya ya tidak disarankan untuk berteman dekat dengan lingkungan kerja. Dalam arti jangan sampai hubungan personal itu masuk ke hubungan kerja. Tapi di sini ya, kelihatannya beberapa dari kamu akan bisa mendapatkan rekan kerja yang seperti teman baik ya. Bisa dibilang seperti keluarga ya. Ada beberapa yang seperti itu, benar-benar bisa membentuk suatu persahabatan. Kemudian kalian itu punya satu visi dan misi yang sama. Kalian itu kayak tidak ada yang sikut-sikutan ya. Karena biasanya di dunia kerja itu kan persaingannya ya lumayan ya, apalagi zaman sekarang. Tapi di sini yang aku rasakan, kamu itu bisa saling mendukung, saling satu sama lain itu seperti harmonis gitu ya. Melihat ke arah yang sama, kayak gitu. Jadi ini positif ya untuk keuangan. Kemudian kita ke percintaan, ini juga positif. Buat yang single, kalau kamu lagi naksir seseorang, ada kemungkinan ini bisa diajak serius ya. Karena di sini ada kartu Ten of Pentacles, ada Three of Wands, itu semuanya mengarah ke masa depan. Apalagi Ten of Pentacles ini kan kartu keluarga juga ya. Bahkan keluarga yang bukan hanya keluarga inti, tapi kayak bisa terus ya ke anak, cucu, dan cicit. Nah, jadi kalau misalnya kamu itu sekarang sedang berpikir untuk menjalin hubungan yang serius, kemudian kamu itu sudah ada gebetan ya, atau kamu ingin mulai berkenalan, kelihatannya ini momen yang pas. Di sini yang aku rasakan kamu bisa berdealing dengan earth signs ya, Taurus, Virgo, Capricorn, ada juga dari fire signs ya, Aries, Leo, Sagittarius. Dari zodiak lain itu bisa juga, tapi yang kelihatan cukup potensial itu yang tadi aku sebutkan ya. Kemudian kalau yang sudah berpasangan, di sini juga kelihatannya hubungannya itu akan makin kokoh ya, makin erat. Jadi misalnya kalau kamu itu berpikir untuk menambah anak, atau ingin membuat keluarga kalian itu lebih hangat ya, lebih harmonis, ini juga kelihatannya dalam waktu dekat kamu bisa menciptakan keluarga yang harmonis ya. Mudah-mudahan ya buat kamu yang selama ini mungkin keluarganya kurang harmonis atau memang berjauhan gitu ya karena jarak atau apa, maka dalam waktu dekat kalian itu bisa ada satu momen di mana kalian berkumpul ya. Kemudian bisa saling dukung dan sama-sama membicarakan masa depan. Membicarakan bagaimana ke depannya yang terbaik untuk keluarga, untuk anak-anak, dan semua gitu ya. Ya, buat kamu yang hubungannya kurang baik ya belakangan ini, atau selama ini gitu ya, berjarak dengan keluarga, dengan teman ya, dimanapun ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah, di lingkungan pekerjaan,
maka ada momen ya, sebentar lagi kamu itu akan bisa kembali berkumpul, harmonis, kemudian juga ya memperbaiki gitu ya apa yang perlu diperbaiki, dan mudah-mudahan ya itu akan berlangsung untuk jangka panjang. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu ya, ada yang salah paham, tidak seperti sebelumnya. Ini kedepannya akan lebih saling menyayangi ya yang aku rasakan, karena di sini kartu Ten of Pentacles ada di tengah-tengah. Ya ini seperti intinya gitu ya. Intinya adalah kekeluargaan, kasih sayang ya, kebersamaan, menikmati dengan hangat ya, dengan penuh kasih sayang. Kemudian ke pekerjaan lagi ya. Mungkin kalau kamu ingin mencari pekerjaan yang baru atau usaha ya, kamu ingin memulai usaha yang baru, ini juga bagus, kelihatannya prospektif. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kamu lagi bengang-bengong atau kamu ya ada waktu luang gitu ya, coba kamu cari ide, kamu mau bikin apa, kamu ingin bekerja di bidang apa, ingin mencoba sesuatu yang baru ya, ini juga bagus. Apa yang kamu mulai dalam waktu dekat, kelihatannya akan berlangsung untuk jangka panjang. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan apa untuk keuangan dan percintaannya Libra? Ini timeless ya, jadi bukan untuk tanggal berapa atau bulan apa. Jadi yang penting adalah energi yang bisa kamu manfaatkan untuk hal-hal yang positif. The energy is gaining momentum. Ya, aku merasakan di sini memang kamu itu sudah tidak ragu-ragu gitu ya. Kamu itu yakin ya dengan masa depan kamu dan kamu tinggal menunggu. Karena Three of Wands juga kartu menunggu ya. Kemudian di sini juga the energy is gaining momentum. Berarti ya tinggal sebentar lagi gitu ya. Apa yang kamu tunggu, apa yang kamu harapkan itu akan bisa datang. Ya, misalnya kamu itu lagi menunggu jodoh. Kamu sekian lama gitu ya, sendirian. Terus kamu berpikir untuk bisa berkeluarga ya. Ini juga kelihatannya ada potensi yang cukup besar. Kamu bisa membentuk keluarga ya dalam waktu dekat. Kemudian compromise. Ya. Ini tadi kalau misalnya yang ada masalah di keluarga atau di lingkungan pertemanan ya, di pekerjaan, akan kembali harmonis ya, bisa berkompromi. Semuanya baik-baik aja, semuanya itu dengan lapang dada ya, punya tujuan yang sama ya untuk meraih masa depan dan cita-cita bersama. Ini bagus banget ya. Jadi yang aku rasakan sih akan ada keharmonisan ya. Kemudian kalau untuk keuangan, ya beberapa dari kamu ini akan mendapatkan rezeki, bahkan rezeki yang berlimpah. Jadi mungkin perbanyak doa gitu ya, supaya kamu itu bisa mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian juga tidak terlalu banyak halangan dan ujiannya ya. Karena mendapatkan rezeki ya, apalagi harta, itu juga termasuk ujian ya. Walaupun orang melihatnya, wow, dia mendapatkan rezeki nomplok ya, oh dia kaya. Tapi jangan salah, orang yang kaya raya itu juga bisa termasuk mendapatkan ujian ya. Jadi ya kita tidak perlu melihat rumput tetangga atau tidak perlu iri dengki gitu ya dengan keberhasilan seseorang. Bisa jadi ya karena dia itu memang sudah bekerja keras ya, dia itu banyak melakukan amal kebaikan, tapi di balik itu juga harta itu adalah tanggung jawab ya. Jadi jangan kita itu melihat hanya dari sisi yang enak-enaknya aja ya, yang kelihatannya wah aja. Di balik itu ya, ibaratnya tuh kayak, jadi ibaratnya yang kelihatan tuh hanya permukaannya aja. Dalam-dalamnya ya, jeroan-jeroannya atau susah-susahnya itu ya mungkin kita nggak kelihatan atau menutup mata. Karena kita sudah dipenuhi dengan rasa,
kok dia bisa seperti itu ya, kok aku enggak ya. Nah, kayak gitu. Oke, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.